Baik, kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan, walakin idza arada ayyusilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Kalau engkau itu tidak sampai kepada Allah, maksud sampai itu menggapai ridha Allah, sampai minal arifin wasilin, sampai kepada Allah ini. Jadi kita ini bermujahadah untuk sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah adalah masuk wilayah ridwanuh wa rahmatuh wa barakatuh. Nah, kita ingin masuk wilayah ridha Allah. Kalau sudah Allah ridha, enggak ada seksa. Kalau Allah merahmati, enggak ada hukuman. Kita ingin masuk wilayah itu. Wilayah makrifah yang sesungguhnya kenal Allah. Kalau untuk sampai kepada Allah, kalau engkau tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah engkau menyirnakan segala kesalahanmu dan menghapus pengakuan-pengakuanmu, niscaya engkau tidak akan sampai selamanya. Ada di dalam diri kita itu namanya masawi dan ta'awi. Masawi dan ta'awi. Masawi adalah kejelekan. Al-insan mahalul khata'. Kita semuanya salah. Ada kesalahan di dalam diri kita, ada hawa nafsu. Maka di dalam diri kita ini namanya masawi itu sudah lengket dengan kita. Lengket kita. Masawi, kesalahan sesaat dengan mata, sesaat dengan lidah, sesaat dengan ini. Kalau da'awi itu adalah kebalikannya, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi disebut dengan da'awi itu begini. Orang bisa berbuat baik, tapi di dalam dirinya merasa bahwasanya dia bisa begitu karena usahanya. Dia bahwasanya aku bisa bangun malam, aku bisa menjadi orang alim karena saya berusaha, aku menjadi orang alim karena aku berusaha, aku bisa karena berusaha. Dia mengaku, padahal yang menjadikan dia bisa sujud siapa? Allah. Dia bisa menjadi alim siapa? Allah. Cuman dia aku, namanya da'awi. Kita tuh suka ngaku-ngaku, bukan milik kita, kita aku. Itu juga bentuk kesalahan. Untuk menisbatkan semua yang kita lakukan dari kebaikan ini adalah Allah, dari Allah, itu susah. Makanya sering muncul satu sifat yang sangat jelek pada seorang hamba yang ahli ibadah, namanya ujub. Sehingga muncul perendahan kepada orang lain. Karena merasa dia lebih bagus dari yang lainnya. Seolah-olah bahwasanya kebaikan yang bisa ia lakukan adalah dari usahanya sendiri. Padahal dia tidak akan bisa melakukan sujud sekalipun kecuali Allah izinkan dan Allah mudahkan untuknya. Nah, masawi, kita sudah tahu masawi adalah kesalahan. Da'awi ini kurang insafnya kita, bahwasanya semua kebaikan yang Allah berlakukan kepada kita adalah karena karunia Allah. Bahkan jika kita ingin berbuat baik kepada Allah, maka sesungguhnya telah didahului kebaikan Allah kepada kita. Yaitu Allah memberikan kepada kita kehendak untuk melakukan kebaikan, dan Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga tidak ada bagi seorang hamba kecuali mencukuri. Nah ini, mahwud da'awi, menghapus pengakuan ini adalah menghadirkan syukur dan iktiraf. Menyadari betul bahwasanya apa yang kita lakukan dari kebaikan ini adalah dari Allah. Ini. Nah, kalau seorang hamba untuk sampai kepada Allah harus terbebaskan dari yang namanya kejelekan,
dan dia bisa menghapus semua da'awinya, maka orang tidak akan sampai. Karena apa? Kita sudah biasa, kita memang sudah tempatnya salah. Maksudnya kalau disebut sampai kepada Allah itu harus kita membersihkan semua kesalahan sampai bersih, setelah bersih baru nyampe kepada Allah, nggak ada yang nyampe. Karena di dalam diri kita ada nafsu ammarah bisu. Akan tapi walakin idza arada ayyusilaka. Tapi kalau Allah menghendaki engkau sampai ilahi kepada Allah, ghatta wasfaka biwasfih, Allah akan tutup sifatmu dengan sifatnya. Wa na'taka bina'ti, dan na'at sama wasaf kurang lebih. Dan ciri-ciri kekhususanmu dengan kekhususan Allah. Na'at itu. Maka kalau Allah menghendaki engkau sampai kepada Allah, maka ciri khasmu akan ditutup dengan kekhasan Allah. Baru nyampe. Wasalaka ilaihi. Lalu sampailah engkau kepadanya. Bima minhu ilaika, artinya sampaimu kepada Allah karena dari karunia Allah. La bima minka ilaihi, bukan karena usahamu untuk sampai kepada Allah. Ini ayatul i'tiraf. Untuk mengakui betul seorang hamba bahwasanya dia tidak bisa melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasfuka ghatta wasfaka biwasfih. Wasfuka apa? Sifatmu apa? Sifat kita sebagai hamba tadi sudah dijelaskan. Adanya da'awi, adanya masawi. Kita itu punya sifat khas, yaitu masawi, mahalul khata' tadi. Lalu bagaimana dengan masawi ini kita bisa sampai kepada Allah? Yaitu di saat Allah menutup masawi kita, sifat khas kita dengan sifat khas Allah. Masawi kita ditutup dengan sifat Allah, maghfirah, pengampunan. Ini. Maka di saat itulah kita sampai kepada Allah. Kita akan sampai kepada Allah yaitu dengan karunia Allah, menutupi masawi kita dengan maghfirah Allah. Sifat khasnya Allah adalah maghfirah, maha pengampun. Al-Ghaffar, bukan sekedar memberikan pengampunan, tapi maha pengampun. Wala yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ini sifat khasnya Allah. Sifat khas kita adalah suka melakukan kejelekan. Ini peringatan bagi seorang hamba yang sudah sampai kepada derajat kebaikan. Jangan sampai menisbatkan semua yang bisa ia lakukan itu dengan dirinya sendiri. Termasuk mitarkul masawi. Atau takbirnya Ibn Athaillah adalah dengan ifna atau menghapus fanaul masawi. Tidak ada seorang hamba yang bisa meninggalkan satu kemaksiatan kecuali karena Allah kehendaki dan Allah beri pertolongan. Dalam hikmah yang pernah kami tuliskan bahwasanya tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya seorang hamba tersebut melakukan kebaikan biarpun tidak direncanakan. Dan begitu susahnya melakukan kemaksiatan biarpun direncanakan. Kemudian di saat seorang hamba melakukan kemaksiatan, tanda hamba itu dicintai oleh Allah adalah diambil oleh Allah. Dengan cara diberi kesadaran lalu dia mengadu kepada Allah. Dosanya merendahkan dia. Tapi di saat dia menghadap kepada Allah maka akan turun maghfirah, maka terhapuslah dia sampai kepada Allah. Kalau kita ingin menghapus dosa, maksudnya usaha kita nggak akan mampu kita. Makanya di sini Ibn Athaillah ingin menekankan bahwa upayamu di dalam menyirnakan masawi kejelekanmu tidak akan bisa. Jadi engkau harus minta pertolongan kepada yang memilikimu, Allah. Dan kemampu dan upayamu untuk menghilangkan pengakuan-pengakuan terhadap apa yang Allah berlakukan kepadamu dari segala kebaikan. Untuk menghilangkan pengakuan, menisbatkan itu kepadamu, nggak akan bisa. Karena masih sering muncul ini.
Biarpun katanya seolah-olah sudah sampai kepada Allah, sering kita mengaku loh itu. Katanya orang, dia sudah baik, sangat soleh, subhanallah, dengan segala bentuk kebaikan. Untuk mengetahui kalau dia menisbatkan dia kepada dirinya, ngaku-ngaku miliknya Allah itu gimana contohnya? Orang baik, Anda diberi oleh Allah kemudahan dalam melakukan kebaikan. Baik sekali, subhanallah. Baik sholat, tidak pernah mendengki, tidak pernah membenci. Secara zahir begitu. Tidak pernah marah, tidak pernah, semuanya sebelas kebaikan. Kapan akan tampak kalau dia punya da'awi? Contoh, di saat ada seorang tidak melihat kelebihan tersebut. Anda orang tawadhu menurut Anda. Tiba-tiba ada orang bilang, dasar kau ini orang sombong. Kok Anda marah? Berarti Anda ini mengaku. Wong dibilang saja kok marah sih. Terserah orang bilang sombong, saya berusaha untuk tidak sombong kok. Jadi kita sering di saat orang tidak melihat kebaikan kita ini kita marah. Bahkan mungkin marah kita tidak karu-karuan, tidak ada tandingannya. Marah betul, orang tak tahu saya. Wah, lah ini tidak tahu saya. Dia tidak sadar bahwa dia bisa begitu karena Allah, bukan karena aku. Jadi banyak pengakuan-pengakuan. Dan ini kita sering muncul. Di saat Allah memberikan kepada seseorang kebaikan ini biasanya sudah mulai masuk wilayah baru lagi. Yang harus dibersihkannya wilayah ujub. Dia merasa bisa begini misalnya. Akhirnya apa? Merendahkan. Dia sudah ahli derma. Di saat melihat orang kaya berderma, astagfirullah, sekaya itu cuman begitu. Enggak sebanding. Maksudnya adalah saya aja kekayaannya tidak sebanyak dia, tapi saya bisa berbuat baik lebih banyak dari dia. Ini muncul perendahan kepada orang lain. Dan itu sering muncul, akan tapi ketahuilah tidak akan mampu kita menghilangkan da'awi tersebut kecuali pertolongan dari Allah. Artinya di saat kita bisa menghilangkan kejelekan pun siapa yang membantu? Allah. Kita bisa menghilangkan da'awi, mengaku-ngaku karunia Allah itu siapa yang bisa membantu? Allah. Artinya apa? Kita bisa itu semuanya karena pertolongan Allah. Artinya apa? Kita sampai kepada Allah karena Allah yang mengambil kita. Karena Allah yang memberikan pertolongan pada kita, bukan kita. Bukan usaha kita menuju Allah. Artinya, sehebat apapun usaha kita di dalam mencari ridha Allah, maka ketahuilah semuanya tergantung kepada apa yang Allah kehendaki kepada hambanya. Dan memang di sana ada aturannya sesuai dengan janji Allah. Ada aturannya. Tapi setelah kita mendengar aturan, bukan berarti kita menisbatkan itu semua pada kita. Contohnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang serius mencariku akan sampai kepadaku. Yang benar-benar mencariku akan sampai kepadaku. Seorang hamba berusaha untuk mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sampai dilarang, tidak boleh menisbatkan usaha kepada dirinya. Seolah-olah aku mujahadah. Tidak. Allah yang memilihnya. Maka ingat segala kekurangan kita hendaknya langsung kita hadapkan dengan sifat Allah yang bisa menutupi kekurangan kita. Dengan mengadu kepada Allah yang akan menutupi kekurangan kita. Kita punya dosa. Kita punya kesalahan. Tentunya nih tentunya bukan berarti kita harus membuat kesalahan baru menghadap kepada Allah untuk enggak. Kita semua sudah disebutkan tadi, kita semua tempat bersalah. Mahalul khata', masawi. Lalu bagaimana agar kita bisa terbebas dari ini semua? Kalau kita hanya berusaha menjauhkan ini enggak akan bisa. Tapi ada cara, yaitu menuju kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Agar Allah memudahkan kita untuk menghilangkan masawi. Nah, yaitu dengan cara apa? Berusaha untuk menghindari itu cara. Di samping itu kita memohon ampun kepada Allah karena dosa sudah dilakukan. Dosa sudah dilakukan akan kita hapus, gimana bisa menghapus? Satu-satunya cara adalah menghadap kepada Allah dengan mohon ampun. Beristighfar, menyesali dosa. Kalau sudah orang seperti ini, maka akan hadir sifat Allah. Sifat mahfirah Allah yang menutupi sifat masawi kita. Makanya ghatta, Allah menutup wasfaka, sifat hasmu
yang suka teledor, suka salah, suka maksiat, biwasfihi dengan sifat Allah. Lah, yang perlu kita hadirkan adalah bagaimana kita menghadapkan sifat kita dengan sifat Allah. Caranya apa? Iya, kita rajin dong menyesali dosa, memohon ampun. Kalau kita tidak beristighfar, artinya kita tidak menghadapkan masawi kita kepada maghfirah Allah. Ya nggak akan dapat. Berusaha untuk menjauhi dosa, ya oke. Dan itu akan bisa jika Allah menolong. Setelah terlanjur melakukan dosa, kita tidak akan bisa menghapus kecuali ditolong oleh Allah. Kecuali di saat Allah memberikan pengampunan. Kita memohon saja, yang memberi Allah kok. Nah, kesimpulan dari hikmah ini adalah bahwa kejelekan-kejelekan yang dilakukan seorang hamba akan bisa dihentikan. Bahkan kemudian dihapuskan jika Allah menghentikan dan menghapus. Kebaikan yang pernah kita lakukan bisa diterima oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah jika kita kembalikan itu semua kepada Allah. Artinya apa? Ini adalah dari Allah. Aku bisa sujud karena Allah menghendakiku sujud. Aku bisa berderma karena Allah menghendakiku itu semuanya. Maka itu puncak ketulusan. Akan tersingkirkan penyakit-penyakit yang menjadikan ketulusan itu sirna. Akan menghilangkan riya, akan menghilangkan ujub. Dengan kesadaran bahwasanya apa yang ia lakukan ini adalah karena Allah menghendakinya. Kemudian di ujungnya nanti hendaknya kita harus selalu dalam iktiraf. Kesadaran bahwasanya kita ini lemah. Tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak akan mampu kita menjauhi segala kemaksiatan sekecil apapun kecuali Allah beri pertolongan. Maka dididik oleh Al-Quran, oleh Allah kita. Dalam setiap sholat kita hendaknya dengan penuh kekhusyuan mengadu kepada Allah. Di saat kita harus melakukan kebaikan. Makna mengabdikan diri kepada Allah itu maknanya mengabdikan diri kepada Allah itu diantaranya melakukan kebaikan dan juga menjauhi larangan. Maka dalam sholat kita tidak kurang dari 17 kali kita mengucapkan Iyyaka na'budu ya Allah, kami ingin mengabdikan diriku kepadamu ya Allah. Aku ingin beribadah kepadamu ya Allah, menjauhi kemaksiatan dan melakukan kebaikan. Tapi ya Allah, itu semua aku tidak bisa melakukan kalau bukan dengan pertolongan. Maka dari itu ya Allah, wa iyyaka nasta'inu, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, di saat seorang hamba senantiasa di dalam kesadaran ini, maka akan terjaga amal itu. Dia berbuat baik karena Allah. Berdosa segera mengadu kepada Allah. Maka itu al-wasilun. Itu orang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita sombong. Sudah bisa meninggalkan kemaksiatan, sombongnya luar biasa. Alhamdulillah, saya sudah berusaha menahan diri dari zina, dari ini. Tidak seperti orang itulah. Karena dia merasa dirinya bisa menghindar. Lalu dia begitu mudah merendahkan orang lain. Padahal dia bisa menghindar dari berdusta, dia menghindar dari zina, karena pertolongan Allah SWT. Nah ini. Sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan ini ternyata didahului oleh Allah. Makanya, bima minhu ilaika dari Allah. Kita bisa menghindari kemaksiatan Allah dari Allah. Kita bisa melakukan kebaikan dari Allah. Jadi minhu ilaika, bukan minka ilaihi. Seolah-olah minna ilaihi, seolah-olah ibadah kita kan dari kita. Kita beribadah, sujud dan sebagainya. Masya Allah, lillahi, alhamdulillah aku sudah bisa melakukan karena Allah. Aku bisa bangun malam karena Allah, Masya Allah. Dia tidak sadar bahwa siapa yang membangunkan dia di tengah malam? Siapa yang membangunkan di tengah malam? Allah. Siapa yang memberikan kehendak dia untuk melakukan wudhu lalu sholat? Allah. Semuanya Allah. Nah inilah, kalau orang di dalam iktiraf selamanya seperti itu, dia akan aman. Ketulusan amalnya. Maka yang beramal dengan ikhlas itu hanya al-wasilun. Orang sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Berbuat baik karena Allah.
Dan setiap kebaikan yang ia lakukan, dia sadar bahasanya karena Allah telah mendahului kebaikannya kepadaku. Enggak ada. Jadi Allah memulai dengan kebaikan dan juga ternyata mengakhiri dengan kebaikan. Apa itu gambarannya? Kebaikan yang kita lakukan itu ternyata Allah telah lebih dulu memberikan kebaikan, yaitu memberikan kehendak kemauan. Kemudian di saat kita melakukan kesalahan, Allah memberikan pengampunan kebaikan lagi. Semua dari Allah adalah baik. Kita mulai dengan kebaikannya. Allah memulai kebaikan kepada kita. Bahkan di saat berdosa pun ternyata kita mengadu kepada Allah dan Allah berikan pengampunan. Kalau seorang hamba sudah seperti ini, lihat. Dia akan aman. Di saat berbuat baik akan terjaga amalnya. Dan dia susah melakukan dosa. Bukan berarti kalau sudah paham begini, wah kalau itu saya berdosa. Oh enggak paham maknanya, enggak mengerti. Dosa saja nanti ngadu kepada Allah. Dosa saja ngadu kepada Allah. Enggak. Dia sadar betul bahasanya di saat dia bisa mohon ampun karena Allah pilih. Ada hamba-hamba yang berdosa tidak pernah memohon ampun. Ada orang melakukan dosa lalu berlanjut sampai su'ul khotimah, mati ke neraka. Akan tapi yang harus disadari seorang hamba yang ingin sampai kepada Allah bahwa tidak ada seorang hamba yang bisa menggerakkan lesannya untuk beristighfar, kemudian bergetar hatinya, kemudian menitikkan air mata kecuali Allah pilih dan Allah kehendaki. Inilah puncak ta'abbud, penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan semuanya adalah kepada Allah. Tidak pernah merasa dia adalah punya usaha dari dirinya sendiri, lalu tidak butuh kepada Allah, tidak memerlukan kepada Allah. Maka pada hikmah-hikmah sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya al-wasil yang sesungguhnya adalah orang yang merasa hajatnya kepada Allah tidak pernah terputus. Halahnya halah ittirar. Hajat kepada Allah yang tidak pernah terputus, dan itu harus kita sadari. Bukan berarti seorang setelah kaya enggak perlu kepada Allah. Oh, enggak. Seorang tidak mampu atau seorang sakit ingin sembuh lalu Allah berikan kesembuhan. Seorang fakir ingin kaya, Allah berikan kekayaan. Apakah di saat kaya dia tidak perlu kepada Allah? Tetap perlu. Bagaimana di saat kaya kepada Allah? Untuk menjaga agar dia tetap dalam kekayaannya. Yang sakit kemudian sehat. Kenapa sehat kok masih perlu Allah? Perlu kita Allah untuk menjaga kesehatan kita. Enggak ada kita putus dengan Allah. Maka kesadaran seorang hamba bahwasanya dia selalu punya hajat kepada Allah, itulah seorang hamba yang sesungguhnya. Maka di saat seorang hamba bisa menyadari dirinya adalah hamba, semakin tinggi kesadaran dirinya seorang hamba, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya ibadah, penghambaan. Penghambaan kepada Allah, ibadah, ta'abbud. Menjadi merasakan dirinya adalah seorang abd. Dan itu perlu perangkat-perangkat, perlu pendukung-pendukung. Tidak cukup orang melakukan sholat. Tidak cukup orang melakukan puasa. Di sana ada rohnya, roh ketulusan. Roh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan inilah Ibn Attal As-Sakandari menulis hikmah, dan untuk itulah Ibn Attal As-Sakandari menulis hikmah ini agar kita itu terus di dalam melakukan kebaikan selalu membuat peningkatan. Selama ini mungkin ada yang berpikir, yang penting ayo kita berusaha meninggalkan kemaksiatan. Bilang sama teman, tolong wahai saudaraku, kalau aku salah ingatkan aku. Kalau aku salah ingatkan aku, tolong ingatkan. Kemudian beribadah juga, saya ingin berbuat baik. Ini adalah upaya zahir yang selama ini dilakukan seorang hamba. Saya ingin menuntut ilmu agar saya punya ilmu. Kemudian aku menjauhi kemaksiatan. Ini adalah ilmu zahir yang kita ambil. Belum tentu bisa. Banyak orang alim melanggar kok. Orang ngerti halal haram, dia melakukan yang haram banyak. Dan dia tahu waktu melakukan yang haram. Ini haram dia tahu kok. Dan alangkah banyaknya. Bahkan mungkin kita punya pengalaman yang sama kok. Ada dosa yang kita tahu itu dosa, tapi kita masih melanggar kok. Kita melihat haram itu, akan tapi kita masih melihat. Ada. Kenapa itu semuanya? Apakah kurang ilmu? Karena Allah tidak memberikan pertolongan. Maka ayo semakin banyak mengadu kepada Allah dalam segala keadaan. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kemampuan kita di dalam melakukan kemaksiatan, dalam melakukan ketaatan, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk menjauhi kemaksiatan illa billahi, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.